Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, perkenalkan nama aku Rika Durmesaro dan aku akan kembali lagi menemani kalian untuk belajar materi kekongruenan. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari kekongruenan dasar dan juga kekongruenan segitiga sebagai bagian dari konsep kesamaan bangun datar. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari kekongruenan pada materi segi empat, yaitu cara menentukan kesamaan dua bangun segi empat berdasarkan kesesuaian sisi, sudut, dan unsur-unsur lainnya. Pemahaman materi ini melengkapi pembahasan kekongruenan dan membantu kalian menerapkan konsep tersebut secara lebih menyeluruh pada bangun datar. Langsung saja kita akan ke materi kekongruenan segi empat. Anak-anak, kekongruenan segi empat adalah kondisi dua segi empat yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dengan sisi dan sudut saling bersesuaian sama besar dan dapat ditentukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah pergeseran, pencerminan, dan juga perputaran. Nah, untuk selanjutnya adalah syarat kekongruenan pada segi empat. Ada beberapa syarat kekongruenan pada segi empat. Syarat pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Pasangan sisi yang terletak pada posisi yang sama pada kedua segi empat harus memiliki panjang yang sama. Ini adalah ilustrasinya, di mana pasangan sisi yang bersesuaian ditandai dengan angka berwarna hijau. Seperti ini contohnya, misalnya sisi yang berwarna hijau dan diberi angka 1 itu bersesuaian dengan yang ini dan lain sebagainya, sehingga kedua segi empat ini saling kongruen. Lalu syarat kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pasangan sudut yang terletak pada posisi yang sama pada kedua segi empat harus memiliki ukuran atau derajat yang sama. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ada dua buah jejar genjang, di mana kesesuaian sudut ini ditandai dengan ini, semisal 120, di sini 120, di sini juga 120, di sini juga 120. Jadi kedua jejar genjang ini adalah jejar genjang yang kongruen. Nah, untuk selanjutnya adalah cara membuktikan kekongruenan pada segi empat. Untuk mengetahui kekongruenan segi empat dapat dilakukan dengan cara membagi segi empat menjadi dua segitiga dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat pertama adalah dua segitiga kongruen jika ketiga sisi pada segitiga pertama itu sama dengan ketiga sisi pada segitiga kedua. Artinya memenuhi syarat sisi, sisi, sisi. Ilustrasinya adalah seperti ini, di mana ada suatu segi empat, di mana di sini dibagi menjadi dua dan menghasilkan segitiga pertama dan juga segitiga kedua, di mana di sini juga ditandai dengan sisi-sisi yang bersesuaian sehingga segi empat ini kongruen dan memenuhi syarat segitiga, yaitu sisi, sisi, dan sisi. Lalu cara membuktikan kedua adalah dua segitiga kongruen jika setiap segitiga mempunyai satu sudut yang sama besar dan sisi yang mengapit pada segitiga pertama sama dengan sisi yang mengapit pada segitiga kedua. Artinya memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini contohnya adalah sisi, sudut, sisi. Dan ini untuk segitiga pertama, untuk segitiga kedua juga sisi, sudut, sisi. Cara membuktikan segi empat ketiga adalah dua segitiga kongruen jika setiap segitiga mempunyai satu sisi sama panjang, serta dua sudut pada segitiga pertama itu sama dengan dua sudut pada segitiga kedua. Artinya memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Ilustrasinya adalah seperti ini. Lalu untuk selanjutnya adalah kongruensi segi empat istimewa. Terdapat beberapa segi empat istimewa, misalkan dilihat dari sisi-sisi dari segi empat tersebut, yaitu segi empat dengan sepasang sisi sejajar yang disebut dengan trapesium, dan juga segi empat dengan dua pasang sisi sejajar disebut dengan jajar genjang.
Kongruensi segi empat istimewa dapat ditentukan dengan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian, serta diagonal yang bersesuaian. Jika seluruh unsur tersebut sama, maka kedua segi empat kongruen meskipun posisinya berbeda. Ini adalah contoh ilustrasinya. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal, di mana ada beberapa contoh soal yang akan dibahas dalam video ini. Contoh soal pertama adalah perhatikan dua segi empat yang kongruen berikut. Tuliskan sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar dari kedua segi empat tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat memberikan tanda dulu untuk sisi yang saling bersesuaian maupun sudut yang saling bersesuaian, yang seperti contoh ini. Lalu kita akan menyimpulkan pasangan sisi yang sama itu ada PH yang sama dengan CD, lalu ada HR yang sama dengan DA, lalu ada RS yang sama dengan AB, lalu ada SP yang sama dengan BC. Sedangkan pasangan sudut yang sama adalah sudut P yang sama dengan sudut C, lalu ada sudut H yang sama dengan sudut D, lalu ada sudut R yang sama dengan sudut A, dan juga ada sudut S yang sama dengan sudut B. Nah, untuk contoh soal berikutnya adalah ini. Perhatikan kedua trapesium sama kaki di atas. Apabila trapesium ABCD dan KLMN saling kongruen, maka tentukan panjang sisi MN. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, karena trapesium ABCD dan KLMN kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Berdasarkan kesesuaian sudut pada gambar, yaitu ini. Untuk MN kan ada yang bertanda X dan juga bertanda ini. Kita cari yang sama, di mana di sini yang sama adalah ini dan juga ini. Berdasarkan kesesuaian sudut pada gambar, sisi MN itu bersesuaian dengan sisi DA pada trapesium ABCD yang panjangnya adalah 48 cm. Jadi panjang MN adalah 48 cm. Soal berikutnya adalah ini. Apabila kedua trapesium di atas kongruen, maka carilah nilai sudut X apabila diketahui besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 40 derajat, dan besar sudut D sama dengan 120 derajat. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita lihat informasi yang tertera pada gambar atau pada soal, yaitu pada trapesium ABCD itu diketahui bahwa besar sudut A itu sama dengan 60 derajat, besar sudut B adalah 40 derajat, dan juga besar sudut D adalah 120 derajat. Karena jumlah sudut dalam segi empat adalah 360 derajat, maka diperoleh besar sudut C adalah 360 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 40 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 140 derajat. Kedua trapesium pada gambar adalah kongruen, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian besarnya adalah sama. Sudut C pada trapesium ABCD bersesuaian dengan sudut R pada trapesium pada trapesium RHSP. Keduanya ditandai sebagai sudut X di sini. Oleh karena itu, nilai sudut X pada kedua trapesium sama, yaitu 140 derajat. Soal berikutnya adalah contoh soal kontekstual. Kita perhatikan gambarnya dulu seperti ini, dan soalnya adalah pada persiapan Festival Budaya Pantai Tewang Ria Pacitan dipasang dua papan lantai tambahan berbentuk persegi panjang KLMN dan PHRS yang saling kongruen. Diketahui panjang KL sama dengan 4x-2 cm, LM sama dengan 18 cm,
PH sama dengan 14 cm, HR sama dengan 2X plus 2 cm, dengan semua sudut diketahui adalah siku-siku. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan syarat kekongruenan segi 4 yang dipenuhi, pasangan sisi dan sudut yang saling bersesuaian, nilai X agar kedua segi 4 kongruen, luas persegi panjang KLMN, serta keliling persegi panjang PHRS. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita terlebih dahulu perhatikan lebih dekat dua papan lantai berbentuk segi 4 yang dipasang oleh panitia, di mana ilustrasinya adalah seperti ini. Ada KLMN dan juga PHRS, di mana di sini juga ada panjang sisi yang diketahui, dan diketahui juga bahwa seluruh sudut pada segi 4 itu adalah siku-siku, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa segi 4 ini berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan yang pertama adalah tentukan syarat kekongruenan segi 4 yang digunakan. Syarat kekongruenan pada segi 4 adalah semua sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan semua sudut yang bersesuaian itu sama besar. Karena bangun yang diketahui berbentuk persegi panjang, maka cukup dibuktikan bahwa dua pasang sisi berurutan yang sama besar dan sudut diantaranya itu sama besar, yaitu 90 derajat karena merupakan siku-siku. Contohnya adalah ini, dimana di sini diketahui sisi yang bersesuaian, di sini juga sisi yang bersesuaian, di sini juga nanti akan ada sudut siku-siku seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah tentukan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, di sini adalah ilustrasinya. Lalu, sisi yang bersesuaian adalah panjang KL sama dengan PH, LM sama dengan HR, MN sama dengan RS, dan NK sama dengan SP. Sedangkan sudut yang bersesuaian antara lain sudut L yang besarnya sama dengan sudut H, lalu sudut M itu sama dengan sudut R, lalu ada sudut N yang sama dengan sudut S, dan juga sudut K yang sama dengan sudut P. Pertanyaan ketiga adalah tentukan nilai X agar kedua segi 4 kongruen. Di soal kita mengetahui bahwa panjang KL adalah 4X min 2 cm. Artinya kita harus mencari sisi yang bersesuaian dengan KL, yaitu sisi PH dengan panjang 14 cm. Sehingga nilai X pada sisi KL dapat dicari dengan cara KL sama dengan PH. 4X min 2 cm sama dengan 14 cm, 4X sama dengan 14 cm ditambah 2 cm, 4X sama dengan 16 cm, X sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4, sehingga nilai X yang memenuhi adalah 4 cm. Lalu pada soal juga diketahui bahwa panjang sisi HR adalah 2X plus 2 cm. Maka kita harus mencari sisi yang bersesuaian dengan HR, yaitu adalah LM dengan panjang 18 cm. Sehingga nilai X pada sisi HR dapat dicari dengan cara HR sama dengan LM, 2X plus 2 cm sama dengan 18 cm, 2X sama dengan 18 cm min 2 cm, 2X sama dengan 16 cm, dan X sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 8 cm. Soal keempat adalah hitung luas segi 4 KLMN. Diketahui bahwa karena sisi KL itu bersesuaian dengan sisi PH, maka panjang sisinya adalah 14 cm. Nah, kita dapat informasi bahwa panjang sisi KL itu adalah 14 cm dan panjang sisi LM adalah 18 cm. Sehingga luas segi 4 KLMN dapat dicari dengan cara berikut, yaitu rumus luas persegi panjang L sama dengan panjang dikali lebar, yaitu 18 cm dikali 14 cm sama dengan 252 cm persegi. Lalu soal kelima atau pertanyaan kelima adalah hitung keliling segi 4 PHRS apabila diketahui panjang PH adalah 14 cm dan HR sama dengan 18 cm.
Untuk mencari keliling PQRS karena berbentuk persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu adalah K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 18 ditambah 14 sama dengan 2 dikali 32 sama dengan 64 cm. Contoh soal selanjutnya adalah mengenai kongruensi pada segi 4 istimewa, yaitu diketahui suatu trapesium sama kaki PQRS dengan PQ sejajar dengan RS dan PS sama dengan HR. Buktikan bahwa panjang PR sama dengan HS. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ilustrasikan dulu. Gambar trapesiumnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menarik dua garis tinggi masing-masing di titik S dan juga R, yaitu masing-masing ST dan juga RO. Ini adalah garis tingginya. Trapesium di samping kongruen karena terdapat PS yang sama dengan HR, lalu ada ST yang sama dengan RU dan juga SH yang sama dengan RP. Karena sisi dan sudut yang bersesuaian sama serta diagonal yang dihasilkan sama, dapat disimpulkan bahwa bangun ini adalah bangun yang kongruen. Lalu contoh soal berikutnya adalah diketahui segi 4 KLMN dengan KL sejajar NM dan KN sejajar dengan LM. Buktikan bahwa A, KL sama dengan NM dan KN sama dengan LM. B, KM dan LN saling membagi sama panjang. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus menggambarkan dulu atau mengetahui dulu sebenarnya segi 4 KLMN ini berbentuk apa. Nah, di sini terdapat informasi bahwa KL itu sejajar dengan NM dan KN sejajar dengan LM. Artinya ada dua pasang sisi sejajar, di mana itu merupakan salah satu ciri dari bangun jajar genjang. Sehingga segi 4 KLMN adalah jajar genjang KLMN. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu buktikan KL sama dengan MN dan KN sama dengan LM dengan menarik garis diagonal LN. Di sini, dengan melihat bahwa garis LN merupakan garis transversal antara KL dan juga NM serta KN dan juga LM, maka menghasilkan MNL, sudut yang berwarna atau ditandai dengan lingkaran ini itu sama dengan sudut KLN di sini, di mana adalah sudut dalam berseberangan. Sama juga untuk sudut MLN yang ditandai dengan tanda silang itu sama dengan besar sudut KNL, di mana juga merupakan sudut dalam berseberangan. Sehingga kedua pasang sudut tersebut sama besar. Berdasarkan kesamaan dua sudut tersebut, serta LN itu sama dengan NL, maka kongruen. Akibatnya terbukti bahwa KL itu sama dengan NM dan KN itu sama dengan LM. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah buktikan KM dan LN saling membagi sama panjang. Gambarkan garis KM dan LN pada jajar genjang KLMN. Untuk KM di sini dan untuk LN di sini. Pada jajar genjang ini seperti diagonal. Nah, untuk membuktikan KM dan LN saling membagi sama panjang, kita harus menjelaskan terlebih dahulu mengapa bangun ini kongruen. Lalu dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan bahwa KO itu sama dengan OM dan menjelaskan bahwa LO itu sama dengan ON. Dengan terbuktinya KO sama dengan OM dan juga LO sama dengan ON, maka terbukti bahwa KM itu dan LN itu saling membagi sama panjang. Anak-anak sekalian, melalui video ini kalian telah mempelajari konsep kekongruenan pada segi 4 sebagai bagian akhir dari pembahasan kekongruenan bangun datar. Dengan memahami kesesuaian sisi, sudut, dan juga unsur lainnya, pada segi 4 kalian diharapkan mampu menentukan kekongruenan bangun datar secara tepat dan sistematis. Teruslah berlatih dan gunakan pemahaman ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan geometri. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga rangkaian video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.